Siap bersama coklat kita. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi farada alaina siyam. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin khairil anam wa ala alihi wa sahbihi dul fadli wal an'am. Amma ba'du. Dewan juri yang saya hormati, pemirsa yang saya cintai, dan sahabat santri membangun yang saya banggakan. Hadirin rahimakumullah. Alhamdulillah, sampai saat ini kita masih bisa menjalankan kewajiban kita sebagai seorang makhluk kepada Sang Khalik. Salah satunya adalah berpuasa di bulan Ramadan. Karena berpuasa di bulan Ramadan, siangnya kita isi dengan puasa, malamnya kita isi dengan tarawih, tahajud, tadarus, dan tidak lupa pula mendengarkan ceramah siraman kolbu. Sahabat billah, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan tentang rindu. Tapi jangan salah, rindu yang akan saya sampaikan bukan rindu kepada pacar, bukan rindu kepada gebetan, apalagi rindu kepada mantan. Tapi rindu yang akan saya sampaikan yaitu kerinduan surga terhadap 4 golongan. Hadirin, yang 4 golongan ini bukan hanya akan memasuki surga, tetapi surga sangat rindu terhadap mereka. Manakah yang 4 golongan itu? Simaklah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-jannatu mushtaqatun ila arba'atin nafarin talil qur'ani wa shaimina fi ramadana wa hafidil lisani wa mut'imil ji'an. Surga rindu terhadap 4 golongan. Yang pertama yaitu orang yang membaca Al-Quran. Yang kedua, orang yang berpuasa di bulan Ramadan. Yang ketiga, orang yang menjaga lisan. Dan yang keempat, orang yang memberi makanan kepada yang lapar. Duratun Nasihin. Di dalam hadis tersebut disebutkan golongan pertama yaitu orang yang membaca Al-Quran. Karena Al-Quran adalah bacaan yang paling mulia. Apabila kita membacanya, maka kita akan mendapatkan pahala. Meskipun hanya 1 huruf saja yang kita baca di dalam Al-Quran, maka Allah akan memberikan 10 kebaikan kepada diri kita. Yang kedua adalah orang yang berpuasa di bulan Ramadan. Berpuasa di bulan Ramadan adalah kewajiban kita sebagai seorang muslim. Sebagaimana firman Allah dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 183 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Al-ayah sadaqallahul adzim, yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan kepada kamu untuk berpuasa sebagaimana telah diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar bertakwa. Hadirin, berpuasa di bulan Ramadan bukan hanya kita mendapatkan pahala, tetapi dosa-dosa yang lalu yang telah kita lakukan akan dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga adalah orang yang menjaga lisan. Meskipun lisan ini daging yang empuk yang tidak bertulang, tetapi bahayanya lebih tajam daripada pedang. Banyak keluarga yang berantakan, banyak kawan yang menjadi lawan, banyak juga permusuhan, perselisihan, bahkan banyak juga perperangan dan perkelahian karena lisan yang tidak dijaga. Maka jagalah lisan kita. Silahkan kita berkata atau berbicara, yang penting berguna. Apabila tidak berguna, lebih baik diam 1000 bahasa. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut.
Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah berkata yang baik atau hendaklah diam. Hadis riwayat Bukhari. Yang keempat adalah orang yang memberi makan kepada yang kelaparan. Baik itu belum buka puasa ataupun orang yang belum makan dari pagi sampai malam. Contohnya fakir miskin, yatim piatu, dan anak-anak terlantar di jalanan. Karena dari semua harta yang Allah titipkan kepada kita, ada hak mereka yang Allah juga titipkan, yang harus kita berikan kepada mereka. Kalau kita tidak memberikannya, maka kita akan dicap sebagai pendusta agama. Sebagaimana firman Allah dalam Quran surat Al-Ma'un ayat 1-3 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din fadzalikal ladzi yad'u'ul yatim fala yahuddu 'ala ta'amil miskin. Yang artinya, apakah kamu tahu orang yang mendustakan agama? Yaitu orang yang menghardik anak yatim dan tidak memberi makan kepada fakir miskin. Hadirin, kesimpulannya, meskipun ada orang yang wajahnya jelek, pakaiannya butut, rumahnya kayak gubuk, tapi kalau dia bertakwa, maka dia akan masuk surga. Dan sebaliknya, meskipun orang itu ganteng, meskipun orang itu cantik, pakaiannya mewah, rumahnya megah, mobilnya banyak, dia pintar dan cerdas, tetapi tidak bertakwa, maka dia tidak akan masuk surganya Allah. Na'udzubillahi min dzalik. Sekian ceramah singkat dari saya, semoga ada manfaatnya dan semoga kita termasuk golongan orang yang dirindukan surganya Allah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Ditutup dengan doa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siap, bersama coklat kita.